Oke, kita menginjak ke pembelajaran berikutnya mengenai algoritma dan pemrograman, yaitu mengenai iterasi. Jadi ada yang sudah tahu apa itu arti harfiah dari iterasi? Iterasi adalah sebuah kata yang bermakna perulangan. Dan di sini perulangan ini maksudnya adalah bagaimanakah suatu program komputer itu bekerja secara berulang-ulang. Nah, mau tahu seperti apa cara bekerjanya? Perhatikan baik-baik untuk pembelajaran kali ini ya. Pada kali ini kita akan mencoba 4 topik ya, yaitu penjelasan mengenai statement while, lalu statement for, statement break, dan yang terakhir adalah loop bersarang. Loop itu dari bahasa looping ya. Looping itu ya sama artinya adalah dia berputar. Kita mulai dengan statement while terlebih dahulu ya. Kita mulai dari statement while. Statement while ini adalah mengimplementasikan pengulangan dalam algoritma. Ya, dengan kata lain, secara berulang-ulang mengeksekusi blok statement, kemudian selain berulang-ulang itu adalah menguji kondisinya setiap akan memulai iterasi. Dan yang terakhir adalah selesai jika kondisinya menjadi salah. Jadi, kalau misalkan digambarkan, maka dia akan semacam looping ya. Looping itu dia akan berputar. Jadi ketika dia benar, maka dia akan terus berputar. Sebentar. Tapi kalau misalkan dia salah, maka dia akan berhenti. Nah, kita masuk ke contohnya langsung di dalam bahasa C-nya ya. Di sini saya punya pseudocode-nya adalah baca bilangan, menambahkannya, dan cetak hasil penambahan dan rata-ratanya. Oke? Nah, di sini berarti saya prioritasnya adalah saya set sum itu 0, set count itu 0, kemudian inputnya adalah total number. Nah, disinilah while bekerja. While count itu kurang dari total number, maka yang dilakukan adalah input next num. Kemudian add next num to sum, add 1 to count. Dan nanti keluarnya adalah sum was titik-titik dan min was titik-titik. Di sini kontrol iterasinya itu pada yang dicetak tebal ya. Jadi pertama adalah saya akan menghitung count itu mulai dari 0. Jadi maksudnya adalah yang namanya iterasi itu kan dia mulai dari 0 dulu, lalu jalan 1, lalu jalan 2, lalu jalan 3, 4, 5, itu namanya iterasi. Iterasi itu akan berjalan apabila dia setnya adalah startnya 0 dulu, atau sebagai awal itu adalah angka 0 dulu. Nah, jadi kalau misalkan dia masih memenuhi kondisi ini, count-nya kurang dari total number, maka dia akan menambahkan 1 untuk count-nya. Jadi misalkan ya, di sini total number-nya adalah 15, kemudian count-nya adalah set pertama itu 0 ya. Nah, berarti kan 0 masih kurang dari 16. Nah, nanti akan berjalan input next num dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini kuncinya. Kuncinya kenapa dia looping ya, kenapa dia iterasi. Karena kita akan meng-add 1, menambahkan 1 to count. Jadi count-nya sekarang bukan lagi 0, tapi count-nya sama dengan 1. Nah, kalau gitu kemudian dia pindah lagi ke atas. Count-nya jadi 1. 1 kurang dari 15 masih. Oh, berarti dia akan lanjut terus. Nah, yang terakhir, yang ketiga ini adalah add 1. Berarti 1 tambah 1 jadinya sekarang 2. 2 dia masuk ke atas lagi. Dan itu terus berulang sampai berapa di sini? Sampai ini ngomongnya 15. Apakah 15 kurang dari 15? Tidak. Kalau begitu berarti langsung keluarnya adalah 2 program ini. Ya, betul. Jadi inisialisasi itu adalah nilai awalnya kita harus tetapkan dulu. Kemudian kondisinya juga harus betul. Jangan sampai kondisinya nanti kita menetapkannya salah, maka nanti dia akan berulang. Bahkan saya sempat membuat program itu berulangnya sampai tak berhingga. Jadi programnya sampai tidak berhenti. Itu bisa terjadi. Nah, update-nya adalah, itu tadi update-nya adalah kalau saya punya angka 1,
lalu di add 1 kan jadinya 2. 2 di add 1 jadi 3. Dan itu terus sampai kondisinya salah. Ya, ini adalah bahasa C-nya ya. Jadi tetap kita masukkan include stream.h. Ini sebagai syarat wajibnya ya, yaitu di sini adalah namanya adalah komen ya, baca bilangan menambahkannya, cetak hasil penambahan dan rata-ratanya. Integer main, kurung, buka, kemudian return 0. Oke, kita inisiasi dulu ya. Inisiasi dari set sum to 0, set count to 0, input total number. Berarti yang saya inisiasi adalah yang namanya sum, itu harus sama dengan 0 dulu. Count, itu harus sama dengan 0 dulu. Kemudian total number, itu akan sebagai masukan, sebagai input. Jadi, saya harus tahu dulu total number ini adalah integer atau float atau dan lain sebagainya. Next num dan sum, itu tipenya adalah float. Kenapa? Ya karena untuk angka itu kita bisa masukkan sembarang. Berarti jumlahnya juga bisa koma-komaan kan? Gitu. Nah tapi untuk count dan total number itu integer. Kenapa yuk? Karena count itu kan semacam kayak kita berhitung ya. Count 1, 2, 3. Nah itu kan berhitung seperti berhitung 1, 2, 3. Total number pun begitu kan. Kamu mau memasukkan berapa bilangan? Saya mau memasukkan 10 bilangan. Berarti kan jelas bilangan pertama apa, bilangan kedua apa, sampai 10 bilangan. Tidak mungkin saya akan memasukkan 10 setengah bilangan. Nah itu tidak. Jadi harus jelas dulu. Nanti fungsinya next num apa, sum apa, count apa, dan total number apa. Ya, oke. Ini tadi penjelasannya sudah. Nah, selanjutnya adalah, tadi kan total number-nya akan kita inputkan. Maka kita harus masukkan langsung cin ya. Cin, total number. Boleh kalian menuliskan di sini mungkin cout-nya dulu bahwa silahkan memasukkan banyaknya bilangan yang diinginkan, boleh. Tapi di program ini dia mintanya cuma langsung masukin sebuah angka. Kemudian di sini iterasinya ya, while kurung buka kurung tutup, count-nya kurang dari total number. Jadi tadi yang kita masukkan misalkan angkanya adalah 10, ya maka di sini statementnya dia 10 dan count-nya lihat count itu kamu tadi setelah inisiasi, dia mulai dari 0 ya. Jadi while count-nya sama dengan 0, kurang dari total number. Benar atau salah? Betul. Nah, kalau betul apa yang terjadi? Yang terjadi nanti, kalian akan disuruh memasukkan bilangan selanjutnya. Atau di sini istilahnya adalah memasukkan bilangan. Nah, bilangan itu adalah tipenya float. Berarti, kita anggap ini sebagai bilangan pertama. Ya, kita masukkan bilangan pertama, misalkan bilangan pertamanya kamu masukkan misalkan 2, itu boleh. Kemudian apa ini? Sum plus next num. Nah, jadi variabel sumnya itu akan sama dengan apa? Sum ditambah next num yang sudah kita masukkan tadi ya. Next num. Jadi sumnya tadi apa? Sumnya kan 0,0. Berarti 0,0 ditambah berapa inputnya. Kalau inputnya tadi 2 ya berarti 0 tambah 2. Kemudian count plus plus. Nah, count plus plus itu artinya berarti count-nya itu sama dengan count ditambah 1. Jadi ini plus plus itu artinya plus 1. Jadi kalau tadi kita mulai count-nya adalah 0, nanti di sini count-nya tambah 1. Jadi berapa? 1. Nah, kalau 1 dia masuk ke atas lagi. Jadi dia benar gitu. Itu ya. Nah, ini tadi penjelasannya sudah. Oke. Sama dengan sum, sama dengan. Nah, ini tadi ya. Lainnya adalah ada min sama dengan. Ada kali sama dengan. Ada bagi sama dengan. Dan lain sebagainya. Ini hanya operator saja. Jadi gimana kalau min sama dengan? Jadi kalau saya punya misalkan sum min sama dengan next num. Itu artinya berarti sum sama dengan sum min next num gitu ya. Mudah ini kok mengartikannya. Hanya dibiasakan saja nanti. Kemudian add 1 to count ya.
count plus itu artinya adalah count ditambah 1. Nah, kalau min berarti count dikurangi 1. Nah, di sini di luar dari while ya. Ini ada suatu program di luar dari while. Di luar dari while itu maksudnya adalah ketika dia sudah tidak berlaku di sini. Ketika count-nya sudah tidak kurang dari total number. Kalau count-nya tadi misalkan total number-nya kalian masuk 10, tapi kalian sudah masuk ke 10 di sini. Nah, benar nggak nih 10 kurang dari 10? Salah. Kalau salah berarti dia langsung main ke 2 statement selanjutnya yang di luar kurung ini. Nanti dia akan muncul apa? Sum was sum. Nah, sumnya kan tadi selalu diupdate tuh. Sumnya selalu diupdate. Jadi kalau sumnya tadi terakhir adalah 100 ya sum was 100. Kemudian min was. Jadi rata-ratanya adalah 100 dibagi count. Nah, count-nya tadi sampai berapa terakhir? Sampai 10. Berarti sum dibagi 10. Terus return 0. Nah, ini adalah gambaran tabel yang bersifat teknis ya. Jadi bersifatnya adalah step by step. Oke. Jadi di sini misalkan kita punya apa tadi yang sudah diinisiasi ya. Sumnya 0,0 ya, kita sudah inisiasi. Count-nya adalah 0. Nah, di sini ada next num sama total number-nya yang kita belum tahu berapa. Kemudian misalkan si in total number-nya adalah 3. Nah, di sini kita sudah menentukan adalah 3. Oke, kemudian count-nya kan dia masih 0 ya di sini dan sum-nya masih 0,0. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita akan next num. Next num-nya berapa? Next num-nya adalah 4. Nah, kalau sudah ini 4 itu terserah kalian. 4. Jadi nanti sum-nya adalah jadi 4,0. Kenapa 4,0? Ya karena ini ditambah ini. Gitu ya. Nah, nanti count-nya dia akan berubah jadi angka 1. Karena awalnya adalah count-nya 0. Jadi ini tuh sebenarnya ini udah turun ya. Ini turun, ini juga turun. Gitu. Jadi ini tetap stop udah. Nah, selanjutnya kan kita cek lagi. Count-nya kurang dari total number nggak? 1 kurang dari 3 nggak? Masih kurang. Nah, kalau masih kurang berarti nanti akan masuk ke next num. Coba dilihat. Nah, itu kan next num-nya akan masuk lagi. Itu misalkan min 1. Kemudian yang berubah apa? Yang berubah pasti sum-nya. Nah, gitu ya. Jadi jelas berpikirnya. Sum-nya adalah ini. Nah, terus yang selanjutnya count-nya nambah. Berarti nambah 1 lagi. Jadi berapa? Jadi 2. Oke. Kemudian dilakukan pengecekan lagi. 2 sama 3. 2 masih kurang dari 3? Masih. Berarti next num-nya dia nambah lagi. Nah, di sini karena next num-nya adalah float, berarti boleh dong saya memasukkannya 6,2. Kalau 6,2 nanti sum-nya berubah jadi berapa? 9,2. Kemudian count-nya ditambah 1, jadi angka 3. Nah, setelah angka 3 ini, kemudian dicek di sini, apakah 3 kurang dari 3? Kalau salah, maka dia langsung masuk ke sum was. Nah, sum-nya adalah berapa ini? Oh, berarti sum was 9,2. Kemudian yang terakhir apa? Min. Oh, di sini tidak ada min ya, saya tambahkan di sini. Min was apa? Sum dikurangi count. Nah, count-nya 3 ya. 9,2 per 3. Tapi ini dihitungan loh ya. Dihitungan. Nah, jadi ini dihitungan. Tapi nanti di sini langsung hasilnya. Sum was berapa? Ya, sekitar 3, ya. Min was adalah sekian. Nah, jadi itu cara berpikir mengenai cara berpikir mengenai statement while. Jadi jangan sampai kita nggak memahami bagaimana cara kerja komputer apabila menemukan statement while. Kesalahan umum pada statement while. Nah, di sini ada keterangannya itu 1 baris. Nah, di sini ada contoh-contohnya nih. Misalkan saya punya seperti ini contohnya. Kemudian ya di sini ada lagi. Jadi kalau misalkan seperti ini dan tidak ada tanda kurungnya, maka dianggap hanya ini saja.
Makanya secara otomatis sebenarnya dia artinya seperti ini. Nah, apakah itu betul? Ya jelas salah. Kenapa salah coba? Kalau 6-nya kurang dari minimum, misalkan minimumnya adalah berapa? 5 ya. Kemudian 6-nya 1. 1 kurang dari 5. Maka masukkan nilai 6-nya. Nah, di sini 6-nya kan tidak ada decrement, tidak ada apapun. Berarti saya bisa masukin bebas dong. Nah, nanti ini bukan iterasi namanya. Gitu ya. Nah, di sini juga harusnya adalah seperti ini. Harusnya adalah nggak cuman 1 saja, tapi ketiga-tiganya ini harus ikut. Makanya hati-hati dalam menuliskan ininya. Kemudian kesalahan umum yang kedua adalah seringkali kok ada semikolon ekstra ya, ini jelas ya. Ini ya kesalahannya ya. Oke, jadi ini adalah beberapa kesalahan umum di while. Jadi setelah ini kita akan mencoba menjelaskan atau mencoba memahami bagaimanakah selain statement while, yaitu statement for. Statement for, bentuk loop bisa mengontrol inisialisasi dan iterasi. Sintaknya, bentuknya adalah ada for, inisialisasi, kondisi, dan update. Kemudian yang di dalam kurung kurawal adalah blok instruksi. Ya. Tetap harus hati-hati, semikolon itu tidak ada ya di while maupun for. Nah, dengan cara yang sama, saya ingin mencari perbedaannya nanti kita. Harapannya sih, ya memang harusnya programnya sama, tetapi menggunakan while sama menggunakan for itu nanti berbeda ya. Oke, nah di sini langsung nih semuanya, yuk. Kita coba deskripsikan ya. Jadi pertama tetap ya, kita punya float next num, ini masih sama. Oke, kemudian ini masih sama ya. Nah, disinilah dia yang berbeda. Kalau tadi dengan while, kalau while itu cuman count kurang dari total number. Nah, tapi kalau dalam for di sini, ingat tadi komposisinya for itu apa? For itu yang pertama adalah inisialisasi, kemudian syarat, kemudian increment, penambahan. Jadi kalau di dalam while tadi, kayak ini nih, nah ini itu masih ada di dalam bloknya ya. Tapi kalau ini sudah masuk ke dalam perintah for-nya, jadi sudah tidak harus dituliskan lagi. Nah, hanya saja untuk perintah for ini dia lebih sedikit lengkap. Jadi count-nya, sorry, ini berarti, nah di sini nih, di sini ada perbedaan ya. Kalau tadi di while itu count-nya diinisialisasi di depan. Jadi kalau tidak salah tadi count-nya sama dengan 0 kalau nggak salah ya. Nah tapi di sini count sama dengan 0 itu letaknya di sini. Oke, nah terus yang di dalam blok ini cuma ada 2. Yaitu cuma ini dan ini saja. Gitu, dan sisanya sama. Oke. Nah, di sini ya, set count-nya adalah letaknya di sini. Oke. Kemudian kondisinya diletaknya di sini. Oke. Dan kemudian increment-nya itu letaknya juga di sini. Langkah increment. Ya, itu catatan pentingnya. Catatan pentingnya adalah setiap update itu harus dilakukan setelah badan dari loop-nya. Jadi jangan di awal. Kalau di awal nanti belum ada penambahan apapun, sudah muter dulu. Jadi bagusnya adalah ada perubahan dulu, baru kita muter. Gitu ya.